warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami mengenai bioetanol. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Adila Yulandifa, Erna Simulinda, Nadifah Nurisman, dan saya Nur Sabrina. Yang pertama itu ada sejarah bioetanol. Bioetanol ini telah digunakan sejak zaman dahulu, tapi sebenarnya bioetanol ini pada zaman dahulu lebih digunakan sebagai bahan pemabuk dalam minuman beralkohol. Di sini pada tahun 1796 oleh Johann Tobias Louis ini pada tahun ini Johann Tobias Louis ini mendapatkan bioetanol secara absolut dengan cara mensintesis. Sedangkan pada 1808 Nicolas Tendere de Saussure menentukan rumus kimia dari etanol. Sedangkan pada tahun 1858 Archibald Scott Cooper ini menentukan rumus bangun dari etanol. Pada tahun 1829 di sana ada Henry Hennell dan S.G. Selous. Mereka membuat etanol pertama kali secara sintesis. Sedangkan pada tahun 1988 oleh Michel Faraday itu menggunakan bioetanol dengan cara memproduksinya sehingga saat ini. Sedangkan pada tahun 82 ke atas sampai hingga sekarang ini bioetanol itu sudah digunakan sebagai bahan bakar, di mana pada tahun 1840 etanol sudah digunakan sebagai bahan bakar di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. Bahan bioetanol ini juga sudah digunakan di Indonesia. Selanjutnya itu ada materi mengenai pengertian bioetanol. Bioetanol sendiri yaitu etanol yang bahan utamanya dari tumbuhan dan umumnya menggunakan proses fermentasi di mana bioetanol ini merupakan salah satu sumber energi alternatif yang berasal dari tanaman yang mengandung mono atau disakarida. Contohnya pada tetes tebu dan gula tebu. Bahan berpati contohnya ubi kayu, jamur, sorghum dan lain-lain, serta bahan dari selulosa seperti kayu dan jerami. Selanjutnya itu ada bahan baku pembuatan bioetanol. Menurut Prihanda tahun 2007, bioetanol itu merupakan produksi yang dapat dihasilkan oleh beberapa tanaman. Seperti pada pengertian tadi, ada 3 bahan utama. Yang pertama ada bahan berpati, antara lain contohnya itu seperti ubi kayu atau singkong, tepung, sagu, biji jagung, biji sorghum, kentang, ganyong, garut, dan umbi dahlia. Bahan yang kedua itu bahan bergula, antara lain molasses seperti tetes tebu, nira tebu, nira kelapa, nira batang sorghum manis, nira aren atau sering disebut dengan nal, nira nipah, gewang, dan nira lontar. Sedangkan bahan ketiga itu ada bahan berselulosa. Pada bahan ini antara lain seperti limbah loni, limbah pertanian seperti jerami padi, ampas tebu, tongkol jagung, dan onggok, serta batang pisang dan serbuk gergaji. Selanjutnya itu ada proses produksi dari bioetanol sendiri. Pada bioetanol ini terdiri atas 3 proses. Yang pertama itu ada proses hidrolisis. Dalam proses hidrolisis ini, pertama itu bahan baku seperti ubi kayu atau ubi jalar atau jagung itu dihancurkan dan dicampurkan dengan air sehingga nanti akan menjadi bubur yang diperkirakan akan mengandung pati sebanyak 27 atau 30% di mana pada proses ini dilakukan dengan cara enzimatis, kimiawi ataupun kombinasi antara keduanya, di mana pada proses enzimatis ini ditambahkan enzim seperti enzim glucoamilase. Pada tahap ini juga akan terjadi pemecahan gula kompleks menjadi gula sederhana.
Selanjutnya itu ada proses fermentasi. Pada proses fermentasi ini merupakan tahap pemecahan gula-gula sederhana menjadi etanol dengan melibatkan enzim dan ragi. Fermentasi ini dilakukan pada kisaran suhu 27 sampai 32 derajat Celcius. Pada proses fermentasi ini kita akan mendiamkannya selama beberapa hari. Proses selanjutnya itu ada proses destilasi dan dehidrasi. Pada proses destilasi ini yaitu proses penguapan dan memisahkan komponen etanol dari cairan hasil fermentasi. Umumnya itu mempunyai kadar alkohol 8 sampai 10% ppv. Sehingga diperoleh nanti produk etanol dengan konsentrasi 95 sampai 96% ppv. Proses dehidrasi, sedangkan proses dehidrasi yaitu proses untuk menghilangkan kandungan air yang terdapat pada produk hasil destilasi untuk mendapatkan produk etanol anhidrous yaitu 99,5%. Di sini ada skema dari proses produksi bioetanol, di mana yang telah dijelaskan tadi ada 3 tahap dari proses produksi bioetanol. Yang pertama itu kan tadi pada proses hidrolisis, bahan dari pembuatan bioetanol ini akan dihancurkan pada proses hidrolisis sehingga menjadi bubur. Nanti di mana bubur ini akan terjadi pemecahan gula kompres menjadi gula sederhana. Di sini nanti selanjutnya itu ada proses fermentasi. Proses fermentasi ini dengan menggunakan ragi, di mana akan didiamkan selama beberapa hari. Di mana nantinya pada proses fermentasi ini akan terjadi pemecahan gula menjadi etanol. Pada proses etanol ini nanti proses selanjutnya itu ada proses destilasi, itu proses pemisahan, sehingga nanti akan dihasilkan etanol yang digunakan sebagai bioetanol. Selanjutnya itu ada mikroba yang berperan dalam pembuatan bioetanol. Di sana kan tadi pada proses produksi kita menggunakan mikroba atau ragi atau enzim. Di sini ada mikroba yang berperan. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, di mana mikroba ini merupakan yang paling banyak digunakan pada fermentasi alkohol karena dapat berproduksi tinggi dan tetap aktif melakukan aktivitas pada suhu 4 sampai 32 derajat Celcius. Yang kedua ada mikroba Clostridium thermocelum, di mana mikroba ini merupakan bakteri termofik yang anaerobik, memiliki kemampuan degradasi selulosa kompleks ke bentuk etanol. Yang ketiga ada Zimomonas mobilis, di mana pada mikroba ini dapat mengubah gula menjadi etanol melalui fermentasi lebih cepat dari ragi dan tahan terhadap konsentrasi etanol yang tinggi. Selanjutnya ada manfaat bioetanol. Saat ini bioetanol itu dipakai secara luas di Brazil dan Amerika Serikat, di mana di Brazil itu semua kendaraan bermotor sudah menggunakan bahan bioetanol, di mana kadar etanol yang digunakan itu 20%, sedangkan di Amerika Serikat lebih dari 1 triliun mil telah ditempuh oleh kendaraan bermotor yang menggunakan BBM dengan kandungan bioetanol, di mana sebesar 10%. Perbandingan bioetanol pada umumnya di Indonesia itu baru penambahan 10% dari total bahan bakar. Pencampuran bioetanol absolut sebanyak 10% dengan bensin, di mana bensinnya 90%. Di mana pada pencampuran ini sering disebut dengan gasol E10. Gasol ini singkatan dari gasolin atau nama lain dari bensin dan bioetanol. Adapun keunggulan bioetanol sebagai bahan bakar, di sini ada beberapa keunggulan bioetanol, di mana yang pertama itu bioetanol bisa didapat dari tanaman seperti tabu, jagung, gandum, singkong, padi, lobak, dan gandum hitam. Yang kedua yaitu bioetanol adalah bahan bakar nabati
yang sangat berpotensi dalam mengatasi kelangkaan premium atau bensin, di mana di sini kan bahannya lebih mudah didapatkan. Yang ketiga ada hasil pembakaran yang lebih bersih karena mengandung oksigen, sehingga emisi karbon monoksidanya dihasilkan lebih rendah. Yang keempat ada keunggulannya itu memiliki efisiensi yang tinggi dan dapat meningkatkan energi. Adapun dampak dari bioetanol terhadap lingkungan, beberapa ilmuwan Amerika di mana yang menentang dengan adanya penggunaan bioetanol ini mengatakan mengangkat permasalahan lingkungan dari dampak bioetanol, di mana ilmuwan ini lebih menyoroti praktek pembakaran ladang dari bahan yang digunakan pada produk bioetanol, di mana mereka mengatakan bahwa pada produk ini lebih banyak adanya pembakaran ladang guna memudahkan pendapatan dari bahan baku, dan juga kerusakan tanah akibat ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan juga penggunaan air dalam jumlah besar untuk membersihkan sugar sand, serta terjadinya erosi tanah yang disebabkan praktek penanaman tebu. Jadi dampak bioetanol ini terhadap lingkungan ini lebih dikaji dari pendapatan bahan bakunya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.